Jadi aku tuh kemarin memang lagi di Bali sama Fania karena memang jadwalnya liburan. Jadi emang ada yang nelpon tapi karena aku di pantai aku nggak terlalu denger kan. HP 5 kali miss call terus ada WA gitu. WA-nya, "Kak, maaf saya petugas dari apa salah satu Mitra sehat. mitra sehat lah apa tempat pijet sehat gitu." Terus aku bilang ini siapa sih gitu loh, aku masih diam aja karena aku tuh tahu papaku tuh nggak mungkin sakit gitu karena kan terakhir ketemu ulang tahun mama ya masih sehat masih nyanyi-nyanyi, jadi aku pikir maksudnya apa nih kaku pingsan tuh aku nggak ngerti gitu loh. So aku bilang telepon, "Kenapa mbak?" "Iya bapaknya nih tadi waktu saya mau pijet tiba-tiba pingsan kaku." Terus maksudnya gimana ya, denyut nadinya lemah. Terus aku bilang, "Waduh saya di Bali gimana ya mbak ya, udah dipanggil ambulans belum?" "Udah tapi bapaknya nih sekarang nggak bangun-bangun." Aku panik kan, terus aku telepon mama nggak bisa, aku telepon semua nggak ada yang bisa karena memang jam kerja ya. Akhirnya aku telepon lagi sama mbaknya, aku bilang pastiin lagi deh mbak tuh gimana kondisinya. Akhirnya bisa telepon adikku Reza dikirim apa ambulans, tapi aku udah bingung gitu loh mau ngapain. Terus Panik. Tata telepon, "Pokoknya udah Mena doain aja nih kayaknya denyut nadinya lemah." Aku udah nggak tahu deh, udah nangis di pinggir pantai tapi aku harus pulang ke hotel dulu kan. Aku harus urus gimana caranya dapat tiket di tengah orang lagi liburan semua kayak gitu. Jadi ya nggak tahu deh, pokoknya dari Kute sampai hotel tuh aku nangis sambil nyetir. Tapi alhamdulillah akhirnya ada yang bantuin bisa dapat tiket cuma siang. Terus alhamdulillah lagi malamnya ada yang kasih lagi bantuan bisa berangkat pagi supaya aku masih bisa ketemu papa. Itu aja sih. Jadi aku terakhir ketemu papa tuh Di ulang tahunnya mama, dan dia tuh seneng banget ulang tahun mama. Ya papa emang orangnya kan nggak pernah kelihatan sedih ya. Jadi aku tuh kaget banget papa tuh tiba-tiba pergi sendiri naik motor, pijet sendiri. Untung aja handphonenya nggak di lock gitu. Bisa bayangin nggak kalau teleponnya di lock terus dia orangnya menghubungin siapa gitu. Ya itu sih aku masih. Ada riwayat sakit nggak sih? Papa memang punya jantung. Papa kan memang sekeluarga nih kita turunan jantung. Sudah pasang ring. Udah pasang ring. Cuma aku lihat papa tuh orangnya optimis sih. Usianya 74 dia masih buka toko. 73 ya, belum 74. Terus dia juga sama aku tuh terakhir ini deket banget. 5 tahun terakhir ini ya. Apalagi waktu aku ada kasus tuh aku inget banget. Ya, Aku tuh backup selalu sama luar papa. biasa ya. Ya Rena. Ya udah. Udah, Ya udah. aku Iya. belum nyenengin banget karena terakhir aku inget banget kita mau ke Bandung, aku nggak bisa karena Fania lomba nyanyi. Itu yang aku nyesel banget. Kita sampai voting aku bilang aku nggak bisa karena Fania les nyanyi. Terus dia ngomong kan apa nggak tahu sampai umur berapa. Di grup. Terus aku tetap bilang nggak bisa pak, Mena tuh mesti nemenin Fania lomba nyanyi ya. Akhirnya aku mama sama tanteku satu lagi, ya itu mungkin dia udah ngerasa kali itu bulan apa ya, Desember tanggal 20 ya. 20-an. Sebelum ya itu terakhir dia minta pengen banget kita ke pergi semua tapi aku nggak bisa, aku bilang karena aku mesti nemenin Fania. Itu ya itu sih yang aku nyesel, aku belum ngerasa nyenengin papaku gitu loh. Ya sekarang aku coba tinggal punya mama, berasa banget ternyata kehilangan orang tua. Aku tuh sering debat sama papa, sama seperti aku sering debat sama mama karena usianya kan aku sama mama papa kan cuma 17 sama 20 ya, jadi kayak teman gitu. Cuma begitu kemarin aku tuh lemes banget di Bali, aku tuh pengen banget mimpiin papa tadi malam tapi dia nggak datang. Aku ngerasa aku kurang banget waktu gitu. itu perasaan Nena belum tentu ya. Papa kan belum tentu punya perasaan begitu. Nggak usah dipikir. Errol gimana mau Ben? Padahal on the way, Tala juga on the way.
aku udah nggak bisa mikir siapa-siapa lagi, mikir gimana caranya aku dapat tiket dari Bali. Bayangin aku sampai mikir nggak dapat tiket sama sekali dari kemarin. Alhamdulillah aku bisa dapat tiket, itu aja aku pikirin. Siang. Iya. Terus dapat lagi dibantu bisa pagi. Ya, itu syukur. Mbak, berarti untuk sakit jantungnya sejak kapan sih Mbak mulai? Udah lama, papa tuh udah lama. Cuma dia orangnya kan easy life, dia orangnya suka nyanyi, dia orangnya tuh suka yang seneng-seneng liburan sama keluarga. Dan terakhir ini kan papa tuh fokus banget sama adikku yang satu lagi ya, Alvin, yang berkebutuhan khusus. Ya dia banyaklah berubah, dia banyak menyadari gitu bahwa papa tuh banyak salah sama mungkin sama Mena, sama adik-adik Reza, Barena. Jadi dia kayak terakhir ini tuh bijak banget gitu loh. Ya aku kan sempet jauh sama papa, tapi deket lagi tuh beda gitu yang sekarang. Di usianya dia tuh dia sergap banget, apalagi waktu kasus aku tuh dia nomor 1 setelah papa Robi gak ada ya. Dialah yang belain aku di kasus cerai, di kasus apa, dan dia paling sering ngontek aku. Dan aku inget banget aku pernah sakit ya, Ma, inget nggak? Sakit aku yang pengen pamit-pamit, mama papa tuh datang, apa papa bilang enggak lah, papa duluan, pasti kalau yang dipanggil nggak mungkin kamu. Jadi aku berasa banget sekarang, aku tuh kurang banget gitu loh, jadi anak paling nomor 1 tapi mungkin kurang nyenengin kali apa gimana. Karena terakhir nggak bisa, ya itu mau ke Bandung aku yang nggak bisa. Berarti itu sebagai salah satu penyesalan dari Kak Vela. Iya, karena aku tuh sampai voting kan, kita sekeluarga gara-gara aku yang nggak bisa. Karena kalau aku ikut pasti mamaku kan support Fania juga, Yabe juga, ada ya Pak. Jadi dia sampai bilang, masa sih keluarga nggak ada waktu. Ya itu terakhir dia request apa maksa kayaknya gitu loh, pengen. kayaknya pingin banget ya, itu mungkin terakhir. Ini bisa menjadi, berarti ini bisa menjadi pembelajaran buat Kak Vela juga. Iya. Lebih fair waktu. Tapi pilihannya sulit karena Fadia kan emang lomba nyanyi ya. Dia berbulan-bulan latihan ya, aku susah juga. Sebenarnya aku sih bilang aku bisa aja nyusul, tapi waktu itu gimana sih Nah, ceritanya? kalau nyusul terlalu pendek juga Iya. karena kita hanya 1 malam gitu Jadi rencananya. ya akhirnya kita reschedule lah. Iya. Dia pengen sekali ngerasain ada high age Iya. baru yang 9 seater, ada karaoke, ada kursi massage-nya. Dia pengen Iya. sekali. Jadi Malah papa bilang yang ada. muda-muda udah nggak usah, Iya. yang tua aja. Iya. Iya, duduk di situ udah Iya. plan gitu, yang muda-muda pakai wus, kita udah plan begitu gitu. Ya itu sih, itu aja yang aku ingat dari papaku. Ya aku mohon doa aja buat papaku, niscaya papaku ditempatkan sama Allah di tempatnya.